seluruh populasi untuk mendapatkan perlindungan terhadap pandemi COVID ini. Dosis yang diberikan memang lebih kecil dari dosis yang sebelumnya karena bertujuan hanya untuk meningkatkan kembali atau memunculkan kembali memori terhadap vaksinasi yang sebelumnya. Pemerintah terus mengintensifkan pelaksanaan program vaksinasi guna cegah masyarakat terpapar virus COVID-19 terutama varian Omikron. Sebab, walaupun situasi penyebaran kini cukup melandai, namun bukan berarti Indonesia sudah bebas dari penularan virus COVID-19. Masyarakat diminta untuk tetap mewaspadai penularan COVID-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan antusias mengikuti program vaksinasi yang disiapkan pemerintah. Sebab, langkah utama menekan penyebaran COVID-19 adalah dengan memaksimalkan pelaksanaan vaksinasi. Tetapi di beberapa kesempatan, masih terdapat kelompok masyarakat yang menolak untuk divaksinasi. Mereka menilai bahwa jenis vaksin yang disediakan pemerintah tidak secara signifikan memutus rantai penularan COVID-19. Narasi itu jelas bertentangan dengan upaya pemerintah menanggulangi pandemi. Untuk membahas situasi ini, kali ini kita akan mendapatkan pandangan dari Dr. Nishal terkait masih pentingkah vaksinasi COVID-19 bagi kita. Mari kita simak untuk menjadi literasi bagi kita bersama. Ini udah berjalan beberapa gelombang ya. Tahap pertama kita memvaksinasi waktu masyarakat lansia yang rawan, kemudian tenaga kesehatan, sampai ke populasi umum. Sudah berjalan baik. Sekarang kita sedang memvaksinasi untuk anak-anak usia sekolah, untuk usia 7 tahun sampai 13 tahun. Dan ini berarti sudah masuk ke tahapan berikutnya yang memungkinkan seluruh populasi untuk mendapatkan perlindungan terhadap pandemi COVID ini. Saat ini virus COVID masih ada di lingkungan, cuman strainnya berubah dari strain yang ganas. Waktu itu kita tahu Delta ya, strain Delta yang sangat berbahaya, kemudian sampai membuat angka kesakitan dan kematian di rumah sakit sangat tinggi. Tapi itu sudah digantikan dengan strain yang baru. Saat ini dikenal dengan nama strain Omikron. Strain Omikron ini ternyata bisa menggantikan strain Delta di masyarakat dan di populasi secara umum. Dan kemudian ditemukan bahwa strain Omikron ini walaupun tingkat virulensi atau bahasa awamnya sangat cepat menular, tidak menimbulkan kematian yang fatal, tidak menimbulkan kematian yang luar biasa seperti yang strain Delta. Kenapa? Karena ternyata virus strain Omikron ini lebih mengenai pada saluran nafas bagian atas. Saluran nafas bagian atas, jadi tidak lebih menyerang ke paru. Karena kita tahu kalau virus ini melekat sampai ke paru, kemudian dalam pertukarannya dengan alveolus, itu akan masuk ke dalam darah, akan menimbulkan pneumonia sampai sepsis lebih cepat. Sedangkan pada virus strain Omikron, dia hanya sampai pada saluran pernapasan bagian atas, dan di saluran pernapasan bagian atas alat perlindungannya lebih banyak, seperti kita punya silia atau rambut-rambut nafas yang membuang debu dan virus. Kemudian kita punya kartilago yang cukup kuat dengan lapisan mukus yang tebal untuk melindungi kita terhadap virus-virus tersebut, sehingga kecepatan virus itu untuk masuk ke dalam darah atau menimbulkan sepsis tidak seperti kalau mencapai saluran nafas bagian bawah. Sehingga saat ini ternyata dengan COVID dan coronavirusnya sudah berubah menjadi strain Omikron, ada harapan besar bahwa strain Omikron ini akan mempercepat pandemi COVID berakhir. Karena ternyata antibodi yang dihasilkan ketika kita terinfeksi Omikron sanggup melawan strain Delta. Seperti itu ada yang sudah ditemukan di
klinis. Kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI itu dikenal setelah pemberian sesuatu imunisasi ya. Kita tentu sadar bahwa imunisasi adalah obat atau sejenis vaksin itu adalah sejenis bahan kimia yang sudah dirancang dengan penelitian untuk memberikan imunitas terhadap seseorang, kekebalan tubuh. Kemudian ketika masuk ke dalam tubuh tentu akan ada reaksinya. Reaksi untuk setiap orang berbeda. Dalam penelitian ditemukan ada kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI itu beragam, mulai dari mungkin bengkak di sekitar tempat suntikan, kemudian demam yang tinggi, kemudian ada alergi hingga merah-merah. Namun untuk kejadian fatal itu sangat kecil dan tidak banyak ditemukan karena ini sudah melalui berbagai research. Jika terjadi KIPI, kita harus memperhatikan apakah demam dan kemudian kontrol kembali ke dokter tersebut atau dokter yang biasa kita datangin. Untuk kejadian KIPI atau pasca reaksi, saya lihat dan kemudian ditemukan secara populasi secara umum sangat kecil dan sangat bisa dikurangin jika kita sadar ketika kita datang untuk vaksinasi itu dalam kondisi yang sehat. Kemudian kita sudah cukup istirahat dan kita diperiksa oleh dokter dan kita sudah melalui pemeriksaan kesehatan dan wawancara. Kemudian dokter akan menentukan apakah kita dapat diberikan vaksinasi atau tidak. Iya, untuk vaksinasi booster tentu kita harus melihat bahwa perlindungan kita terhadap penyakit COVID itu tentu beragam ya. Mulai dari perlindungan sehari-hari, memakai masker, menjauhi orang yang sakit dan kerumunan-kerumunan. Kemudian vaksinasi ya tentu diutamakan dulu, minimal sudah melakukan vaksinasi pertama, sudah melakukan vaksinasi kedua. Ya, kemudian di lingkungannya, kemudian apakah lingkungan kerja, lingkungan rumah sudah mendapatkan vaksinasi juga. Dan apabila vaksinasi keduanya sudah melewati waktu 6 bulan, memang dianjurkan untuk mendapatkan booster. Booster itu adalah dosis yang diberikan memang lebih kecil dari dosis yang sebelumnya karena bertujuan hanya untuk meningkatkan kembali atau memunculkan kembali memori terhadap vaksinasi yang sebelumnya. Jadi dosis yang diberikan juga lebih kecil. Iya, ketika pandemi COVID ini menyerang kita, menyerang seluruh manusia, kemanusiaan tahun 2019, kita sangat terpukul ya, dan tentu tidak siap untuk menghadapi bahwa ada virus baru yang menyebabkan kematian yang luar biasa seperti ini. Kemudian dalam selanjutnya jika kita ada sebagian orang yang belum siap bahwa untuk divaksinasi karena ilmu kesehatan yang berkembang dari dulu sudah melakukan vaksinasi. Kita mengenal vaksinasi terhadap cacar, vaksinasi terhadap hepatitis, tapi memang itu kan bertahap, ke saat itu terjadinya kita bertahap, dan ini memang kejadiannya terlalu cepat dan kemudian mungkin masih ada beberapa orang yang belum bisa menerima hal tersebut. Ini bisa dipahami, tapi kita harus melihat bahwa dalam perjalanannya selama 2019, 2020, 2021 kita telah melalui program vaksinasi dan sudah terlindungi, sudah hampir melindungi seluruh populasi masyarakat dengan kekebalan, dan ini menurut saya adalah suatu pernyataan keberhasilan. Selain kita mendapatkan imunisasi dari vaksinasi COVID yang tersedia, kita tetap perlu melakukan pencegahan pribadi karena perlindungan itu adalah berlapis-lapis. Perlindungan lapis pertama mungkin dengan kita sehari-hari jika keluar rumah atau berinteraksi dengan orang-orang, terutama di lingkungan kerja, lingkungan yang padat, kita tetap memakai
masker kita, karena masker itu adalah yang pertama terhadap saluran nafas ketika kita berbicara. Kemudian kalau kita batuk atau kita bersin itu kan langsung melindungi. Ketika ada orang yang bersin juga kita akan terlindungi. Tentu penggunaan masker juga harus dilihat. Masker perlu kita ganti beberapa kali dalam sehari kalau sudah digunakan lebih lama. Kemudian jaga higienis dengan kita cuci tangan ketika memegang public area, daerah-daerah yang kita sudah melalui itu kita cuci tangan kembali. Kalau kita sakit, terutama ada demam, ada batuk, mungkin sebaiknya menghindari pergi-pergian dulu, ya. Kemudian untuk asupan harian itu sangat perlu diperhatikan. Kita seperti makanan yang sehat, kita perlu istirahat yang cukup, kembali lagi kita olahraga, kemudian dapat sinar matahari, berjemur untuk mendapatkan vitamin D. Dan kemudian ya kita perlu mengurangi kayak exposure terhadap paparan asap rokok, karena merokok itu akan menurunkan imunitas tubuh dan mempengaruhi saluran nafas secara langsung.